minute. Who are you? Halo, saya Yunatali Sirait dari kelas AKP 3B. Hai, nama saya Romaida Mandalu Banturuan dari kelas AKP 3B. Hai, nama saya Muhammad Arif, saya dari kelas AKP 3B. Saya Gary Adrian dari kelas AKP 3B. Saya Temani Mahafil Banturuan, saya dari kelas AKP 3B. Dan saya Diranis Kalban dari kelas AKP 3B. Cost accounting definition. Umum adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atau suatu biaya produksi, penjualan produk ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasan. Menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, Roy Brown, pengertian akuntansi biaya yakni meliputi aktivitas yang bertujuan untuk identifikasi, mengukur, menganalisa, serta melaporkan segala unsur anggaran bisnis, baik secara langsung berkaitan dengan proses produksi, pemasaran maupun produksi perusahaan. Yang kedua, Bastian dan Nurlela. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya sebagai sebuah bidang ilmu anggaran yang dipakai selama proses produksi perusahaan. Yang ketiga, Datar, Foster, dan Hongray mendefinisikan akuntansi biaya sebagai bidang ilmu yang berfokus pada cara menyediakan kebutuhan informasi anggaran serta pemanfaatannya oleh bagian keuangan dan manajemen perusahaan. Menurut Colmy dan Yuningsi, akuntansi biaya sebagai serangkaian proses yang terdiri dari pelacakan, pencatatan, pengalokasian, dan pelaporan informasi seputar macam-macam anggaran produksi perusahaan setelah melalui analisis. Menurut Mulyadi, akuntansi biaya merupakan sebuah proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, penyajian informasi biaya produksi, serta penjualan produksi maupun jasa melalui metode tertentu disertai analisis. Dan selanjutnya menurut Sakum, akuntansi biaya adalah sebuah produksi yang mencakup pencatatan serta pelaporan hasil pengukuran dari anggaran produksi barang maupun jasa. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menilai kebutuhan dan penetapan pendapatan. Menurut Abdul Halim, adalah sebuah bidang ilmu yang berfokus pada penentuan harga pokok barang produksi atau cost untuk memenuhi pesanan maupun sebagai persediaan dagang. Dan materi yang kedua yaitu tujuan akuntansi biaya. Perusahaan memiliki beberapa tujuan untuk menggunakan akuntansi biaya sebagai alat untuk menghitung dan mencatat semua biaya yang dikeluarkan. Yang pertama yaitu menentukan biaya produk. Seorang akuntan akan mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya produk, pembuatan produk atau penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan digunakan untuk perhitungan adalah biaya yang telah terjadi di periode sebelumnya atau biaya historis. Penentuan biaya terhadap suatu produk sangatlah penting karena akan mempengaruhi penetapan dan harga jual produk. Yang kedua, merinci harga produk. Setelah mengetahui biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat produk, selanjutnya adalah merinci secara cermat terkait harga pokok produk. Jadi, harga pokok yang ditetapkan sudah sesuai dengan harga setiap unsur produksi, sehingga kesalahan pemberian harga pada produk bisa diminimalisir asalkan pencatatan biayanya tetap dan detail. Dan ketiga, pengendalian biaya. Untuk mengendalikan biaya harus didahului oleh penentuan biaya yang harus dikeluarkan atau dianggarkan untuk proses bisnis. Jika biaya telah ditetapkan dan dianggarkan, maka langkah selanjutnya adalah memantau dan mengendalikan penggunaan biaya sesuai pada ketentuannya yang telah ditetapkan. Bila terdapat penyimpangan biaya yang telah ditetapkan dengan biaya yang digunakan, maka akan dilakukan analisis yang mendalam terhadap hal tersebut dan menyajikan informasi tentang penyebab terjadinya penyimpangan. Pengendalian biaya lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak dalam perusahaan. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan tetap terkontrol dan dikendalikan dengan baik. 4. Informasi dasar terkait perencanaan biaya dan beban. Semua jenis biaya produksi maupun distribusi harus direncanakan terlebih dahulu sebelum memulai produksi. Perencanaan biaya dan beban membutuhkan argumen valid dan tertulis supaya pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Yang kelima, data proses penyusunan anggaran.
Biaya-biaya juga dijadikan dasar data dalam proses penyusunan anggaran. Sebelum anggaran dibuat, harus dirinci terlebih dahulu biaya yang harus dipersiapkan dan beberapa besarannya. Anggaran tidak bisa dibuat tanpa pencatatan biaya yang rinci, karena dianggap data yang kurang lengkap. Yang keenam, pengembalian keputusan khusus. Informasi dalam pengembalian keputusan khusus selalu berhubungan dengan informasi yang sekiranya akan berlaku di masa datang. Karena memutuskan keputusan strategis adalah kewajiban bagi manajemen perusahaan, maka digunakan konsep informasi biaya untuk pengembalian keputusan. Informasi biaya yang dimaksud adalah yang pertama, biaya kesempatan, kedua, biaya hipotesis, yang ketiga, biaya tambahan, dan keempat, biaya terhindarkan, dan yang kelima, pendapatan yang hilang. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi atau jenis biaya dalam akuntansi biaya. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu biaya produksi atau production cost, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual, dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, beban operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah biaya pemasaran atau marketing expense, yaitu biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah untuk kegiatan promosi dan iklan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum, atau General Administration Expense, yaitu beban yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk, misalnya gaji karyawan, overhead kantor, dan lain sebagainya. 1,000 years later. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan atau volume produksi, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada biaya variabel atau variable cost, yaitu jenis beban yang mengalami fluktuasi atau bervariasi sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Variable cost akan meningkat ketika volume produksi meningkat dan turun ketika volume produksi menurun. Jadi, semakin besar volume penjualan, maka semakin besar pula beban yang harus dikeluarkan. Yang kedua adalah biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Jenis beban yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Fixed cost memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu, dan cost per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volumenya rendah, maka fixed cost-nya tinggi. Sebaliknya, pada volume yang tinggi, fixed cost per unitnya akan rendah. Contohnya seperti gaji karyawan toko komputer per bulan adalah 800.000. Jika dalam satu bulan toko tersebut hanya melayani 10 hingga 30 kali pembelian, gaji karyawan tersebut akan tetap sebesar 800.000. Gaji tetap tersebutlah yang disebut sebagai fixed cost. Klasifikasi yang ketiga yaitu adalah berdasarkan objek yang dibiayai, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu biaya langsung atau direct cost, merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa, meliputi bahan mentah, tenaga kerja, dan distribusi yang terkait dengan produksi suatu produk. Yang kedua adalah biaya tidak langsung atau indirect cost, adalah pengeluaran yang tidak terkait dengan produksi barang atau jasa yang tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya seperti biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan administrasi pabrik. Klasifikasi yang keempat yaitu berdasarkan pembebanan periode akuntansi, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pengeluaran modal atau capital expenditure, yaitu beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktivitas tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktivitas tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktivitas tetap. Contohnya seperti mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. Yang kedua yaitu pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure, adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya seperti biaya iklan, biaya telepon, dan biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis biaya lain yang terbagi menjadi 4 bagian,
Yang pertama ada biaya operasional atau operational cost, yaitu pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari tetapi tidak ditelusuri kembali ke satu jenis produk. Contohnya seperti sewa dan utilitas untuk pabrik. Yang kedua adalah biaya peluang atau opportunity cost, adalah pengeluaran yang terkait saat memutuskan untuk melakukan investasi atau merupakan nilai barang atau jasa yang dikorbankan seseorang karena memilih alternatif pilihan lainnya. Contoh kasusnya adalah jika kita memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka kita dapat menghitung opportunity cost berdasarkan variabel yang sudah ada. Yang ketiga terdapat biaya hangus atau sunk cost, adalah pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali terlepas apa yang telah terjadi. Contohnya seperti kita menginvestasikan uang dalam suatu bisnis, tetapi kemudian bisnis tersebut bangkrut, maka uang kita juga akan ikut hangus. Yang terakhir yaitu biaya terkendali atau controllable cost, adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Controllable cost dikategorikan sebagai beban jangka pendek karena dapat disesuaikan. Contoh umumnya seperti perlengkapan kantor, iklan, bonus karyawan, dan sumbangan anak. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan biaya dan beban. Perbedaan biaya dan beban dapat kita ketahui melalui pengertian. Pengertian biaya merupakan hal yang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan mendapatkan manfaat di masa yang akan datang sehingga bernilai ekonomis. Sedangkan beban atau expense merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk mencapai sebuah hasil. Contohnya seperti beban penyebutan, beban pemasaran, dan lain-lain. Beban juga dapat kita klasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu beban usaha. Contohnya seperti beban gaji, beban asuransi, beban air, listrik, atau telepon. Yang kedua yaitu ada beban lain-lain. Contohnya seperti beban bunga, beban rugi penjualan aset tetap, dan lain sebagainya. Perbedaan yang kedua yaitu manfaat. Manfaat yang ditimbulkan oleh akun beban merupakan bentuk biaya yang sudah memberikan manfaat terhadap bisnis pada saat periode akuntansi berakhir, sedangkan akun biaya belum bisa dirasakan oleh perusahaan secara nyata karena masih berbentuk aset saja. Perbedaan yang ketiga adalah tujuan. Beban dikeluarkan perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional agar perusahaan dapat memperoleh penghasilan saat ini. Sedangkan biaya dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membeli aset atau investasi yang dapat menguntungkan bisnis di masa depan. Perbedaan yang keempat yaitu posisi dalam laporan keuangan. Akun beban akan dicatat dalam laporan laba rugi sebagai biaya mengurangi pendapatan, sedangkan untuk akun biaya akan dicatat sebagai aset dalam neraca keuangan. Di bawah aset lancar maupun aset lancar. Adapun contoh biaya dan beban. Dalam laporan keuangan, beban akan tercatat dalam laporan laba rugi. Contohnya seperti beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban pajak, dan beban bunga. Sedangkan untuk biaya akan tercatat sebagai aset di laporan neraca. Aset tersebut bisa termasuk seperti persediaan pada aset lancar atau biaya dibayar di muka, baik pada aset lancar maupun aset tidak lancar. Dan juga biaya akan diakui sebagai beban ketika manfaat dari biaya tersebut sudah dirasakan oleh perusahaan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya yang pertama yaitu mencari tahu sumber pemborosan baik dari bahan, work in progress atau yang sedang dikerjakan, atau penggunaan mesin sehingga dapat menyiapkan laporan untuk mengendalikan pemborosan sumber daya. Yang kedua yaitu menyediakan data yang diperlukan sebagai panduan untuk menetapkan harga produk. Yang ketiga, membantu penyusunan anggaran dan pelaksanaan pengendalian anggaran. Yang keempat, menyediakan data yang berguna bagi manajemen untuk mengambil berbagai keputusan keuangan, seperti pengenalan produk baru, penggantian tenaga kerja, atau mesin. Yang kelima, mencegah kesalahan dan penipuan dengan memfasilitasi informasi yang cepat dan dapat diandalkan. Yang keenam, mengetahui laba atau rugi dengan mengidentifikasi jurnal pendapatan produk atau jasa tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan biaya berdasarkan perubahan volume kegiatannya. Ada biaya apa saja sih yang termasuk dalam perubahan volume kegiatan?
Nah, ada 4 jenis yang termasuk dalam penggolongan perubahan volume kegiatan, yaitu yang pertama biaya variabel, yang kedua adalah biaya semi variabel, yang ketiga adalah biaya tetap, yang keempat adalah biaya semi tetap atau semi fix. Nah, apa sih maksud dari jenis biaya itu tadi? Nah, yang pertama adalah biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses kegiatan produksi suatu perusahaan yang sebanding dikeluarkan dengan volume kegiatan produksinya. Contoh jenis dari kegiatan produksi itu apa aja? Yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya peralatan, dan biaya lain sebagainya. Contoh perhitungannya seperti apa? Contoh perhitungannya yaitu diketahui perusahaan PT ABC ingin memproduksi produk sebanyak 500 unit, di mana harga per unit dari bahan baku tersebut adalah Rp500. Maka total biaya produksi bahan bakunya cukup kita kalikan saja, yaitu antara harga dengan kuantitasnya. Harganya tadi diketahui adalah Rp500 dan kuantitasnya adalah 500 unit, maka totalnya adalah Rp250.000. Itu dinyatakan sebagai biaya bahan baku. Lalu biaya yang kedua apa? Biaya yang kedua adalah tadi biaya semi variabel. Biaya ini adalah biaya yang tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatannya. Maksudnya dalam hal ini dia adalah gabungan dari biaya variabel dan biaya tetap. Dimana contoh dari jenis kegiatan untuk biaya ini adalah seorang salesman, atau kita tahu lah ya seperti kayak SPG yang menjual produknya berdasarkan unit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, maka gaji untuk si salesman ataupun SPG tadi diberikan oleh sebuah perusahaan itu sesuai dengan berapa banyak si produk yang sudah ia jual. Nah, itu adalah yang termasuk dari biaya semi variabel tadi. Yang ketiga adalah biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk mendukung suatu kegiatan produksi, di mana dia sifatnya itu tetap berdasarkan kisaran biayanya sendiri. Contohnya itu seperti apa? Jenis biayanya yaitu adalah biaya gaji untuk pegawai tetap, ada biaya sewa gedung, ada biaya penyusutan peralatan, ada biaya untuk pemeliharaan mesin, dan biaya jenis lainnya. Biaya yang terakhir yaitu biaya semi fix atau biaya semi tetap. Apa itu biaya semi tetap? Biaya semi tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan dengan tingkat biayanya itu selalu tetap berdasarkan volume kegiatannya. Namun dia selalu mengalami perubahan berdasarkan volume produksinya. Maksudnya di sini seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya sebuah perusahaan telah memproduksi sejumlah 500 unit produk. Nah, kita tahu bahwa untuk biaya penelitiannya ataupun biaya untuk pemeriksaannya atau biaya pemeliharaan produk itu sudah ditetapkan oleh perusahaan masing-masing sesuai dengan harganya, sesuai dengan biayanya, yaitu ada yang misalnya biaya pemeliharaannya produk 5.000, untuk biaya pemeriksaannya 7.000, untuk biaya penelitiannya adalah 10.000. Nah, pada saat volume produksi itu mulai meningkat, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tadi mau tidak mau harus juga mengikuti perubahan volume produksinya agar apa? Agar produk itu hasilnya adalah maksimal. Jadi biaya itu dikeluarkan untuk menjaga sebagai kualitas produknya juga. Penggolongan biaya. Penggolongan biaya terdapat beberapa. Yang pertama adalah biaya menurut objek. Objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluarannya adalah bahan bakar. Maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut sebagai bahan bakar. Dan yang selanjutnya adalah penggolongan biaya menurut fungsi produksi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 biaya bahan pokok. Yang pertama, 1 biaya produksi, yang kedua ada biaya pemasaran, yang ketiga biaya administrasi. Dan yang termasuk oleh biaya produksi adalah yang biayanya yang terjadi untuk mengelola bahan itu menjadi suatu produk. Contohnya
itu seperti bahan baku dan upah gaji karyawan. Sedangkan biaya pemasaran itu adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Dan yang terakhir untuk biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan dan pemasaran produk. Contoh biaya yang dikeluarkan untuk biaya administrasi dan umum adalah fotokopi dan untuk seperti biaya yang dikeluarkan untuk gaji para koordinatornya. Dan yang selanjutnya adalah penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Yang pertama ada pengeluaran modal atau capital expenditure, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa aset tetap. Dan yang kedua adalah pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran ini adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Dan yang terakhir adalah penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yaitu dalam hubungan dengan sesuatu yang dapat dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah biaya langsung atau direct cost. Biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Dan seperti yang dijelaskan di awal yang tadi, biaya ini menyangkut tentang biaya bahan baku dan biaya penolong. Dan yang kedua adalah biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas memproduksi produk dan biasanya melampaui biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk, termasuk biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan menjalankan perusahaan. Biaya tidak langsung ini juga merupakan salah satu biaya overhead pabrik, seperti biaya listrik dan biaya yang di luar untuk produksi. Contohnya pekerja harian dan pekerja lembur. Dan untuk penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Biaya dengan hubungannya ini terbagi atas 4, biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi fixed, dan biaya tetap. Iya, di sini saya akan membahas hubungan biaya dalam mengambil keputusan, yaitu perilaku biaya dianggap sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengambil keputusan manajerial, yaitu karena dengan sebuah pemahaman akan perilaku dari biaya tersebut, seorang manajer akan dapat mengetahui segala macam klasifikasi dari biaya dan juga bagaimana cara cari biaya akan dapat berubah menjadi sesuai dengan perubahan penggunaan dan aktivitas sehingga akan dapat melakukan perencanaannya, pengendalian dan juga pengambilan dari keputusan yang dianggap akan sesuai dan juga efektif apabila terjadi berbagai macam perubahan tertentu yang berada di dalam sebuah perusahaan dan juga dilakukan dengan sebuah estimasi biaya yang ada di masa yang akan datang, juga evaluasi dan pelaksanaan tindakan. Dan ada beberapa jenis-jenis biaya, yaitu biaya relevan, biaya tidak relevan, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Interview time. Selamat sore semuanya, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi akuntansi keuangan publik. Di sini kami ingin membahas mata kuliah yaitu akuntansi biaya 1. Dari sini kami akan mewawancarai salah satu penjual jus yang berada di simpang pembangunan, tepatnya di Jalan Abdulwahid. Lalu kami akan memulai pertanyaannya dari yang pertama. Pertanyaan pertama, nama ibu siapa dan sebagainya ibu? Nama ibu saya. Buah apa aja yang dibutuhkan dalam produksi jus?
juga, susu, air, terus sama pop ice ini yang bahan tambahan. Itu aja. Harga-harganya itu berapa langsung? Kalau gula berkisar 13.014, susu berkisar 14, 15. Kalau pop ice ini ada yang 17, ada yang 12, tergantung lah. Terima kasih Bu. Bu, di sini saya juga mau nanya Bu, untuk biaya lainnya yang dikeluarkan untuk menjual jus seperti kayak listrik, air atau dengan alat atau yang lainnya Bu, Ibu mengeluarkan biaya berapa ya Bu? Sebulan atau perharinya gitu Bu? Kalau listrik biasanya bulanan berkisar 200-an lah untuk biaya ngejus. Itu tergantung ya, kalau pas lagi rame, kalau nggak rame sih nggak sampai segitu listriknya. Kalau air ibu nggak tahu karena ibu nggak pernah bayar air. Terus kalau sampah juga ada bulanannya 30.000 aja. Terus Bu, untuk harga jual jusnya Bu, per cupnya berapa ya Bu? 5.000 itu yang pakai cup ukuran seperti ini. Ini 5.000 kan. Kalau yang dia di mix seperti kayak wortel nanas itu tergantung, pokoknya di mix itu 3.000. Nah, terus ya sama sih cuma gitu. Terus Bu, untuk tafsiran pendapatan Ibu dalam 1 hari atau per bulannya Bu, berapa ya Bu? Kalau per bulanannya itu nggak bisa pastikan, tetapi kalau hariannya ini kan anak mahasiswa udah masuk, udah aktif, itu minimal ya udah 1 juta. Tapi kalau mahasiswa udah libur panjang tuh ya udah di bawah 1 juta sih ya bisa 500-an. Berarti tergantung pasarannya Bu, kalau karena itu kan sepinya ya? Iya, tapi ibu kan jualan di sini karena daerah mahasiswa ya tergantung dengan mahasiswa. Untuk 1 bulannya Bu, berapa kali Bu jualan? Atau kayak per harinya atau per minggunya Bu? Ada libur 1 hari atau tiap hari Bu jualan? Seminggu ibu usahakan setiap hari Minggu libur. Kalau hari merah ya masih tetap jualan. Kalau hari Minggu usahakan libur. Jadi sebulan ada lah liburnya. Mungkin sekian pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih Bu atas perhatiannya Bu. Dan terima kasih dengan lain juga Bu. Oke. Penentuan harga pesanan dan produksi tiap pesanan dari usaha menjual jus. Di dalam menentukan harga pesanan dan produksi tiap pesanan, diperlukan daftar bahan baku yang diperlukan, yaitu diantaranya itu 1. Jeruk dengan total biaya Rp21.000, terong Belanda dengan total biaya Rp12.000, mangga dengan total biaya Rp36.000, jambu dengan total biaya Rp14.000, nanas dengan total biaya Rp7.000, buah naga dengan total biaya Rp34.000, alpukat dengan total biaya Rp75.000, sirsak dengan total biaya Rp11.000, wortel dengan total biaya Rp10.000, gula dengan total biaya Rp42.000, jas jus dengan total biaya Rp7.500, pop ice dengan total biaya Rp17.000, es batu dengan total biaya Rp33.000, susu kental manis dengan total biaya Rp36.000, dan air dengan total biaya Rp8.000. Jadi, total biaya bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan jus dalam 1 hari yaitu Rp363.500. Yang kedua, daftar yang diperlukan yaitu daftar peralatan dan masa manfaat serta penyusutan dari peralatan tersebut. Peralatan yang diperlukan ada 2, yaitu blender dan pemeras jeruk. Blender memiliki harga beli Rp800.000 dengan total unitnya 2, masa manfaatnya 3 tahun, dan penyusutan per tahun yaitu Rp533.333. Penyusutan per hari yaitu Rp1.500. Yang kedua, pemeras jeruk dengan harga beli Rp500.000, total unitnya 1, masa manfaatnya 5 tahun, penyusutan per tahunnya itu Rp100.000, dan penyusutan per hari yaitu Rp300. Jadi total penyusutan dari peralatan yaitu Rp1.800.000.
Biaya lainnya selain daripada biaya bahan baku dan peralatan juga terdapat biaya untuk gaji karyawan, yaitu 100.000 harga produksi per hari diperlukan yang dapat dijadikan sebagai biaya operasional yang digunakan selama sebagai informasi tambahan. Total unit penjualan dalam satu hari dapat mencapai 200 unit dan harga per unit yaitu 5.000 rupiah. Maka penghasilan bruto sebesar 1 juta rupiah, biaya bahan baku sesungguhnya yaitu sejumlah 363.500. Biaya tenaga kerja sesungguhnya 100.000 rupiah, taksiran biaya overhead pabrik yaitu 54.000 rupiah. Dan jika dijumlahkan, hasilnya yaitu 517.000 rupiah yang merupakan total biaya produksi sesungguhnya. Selanjutnya, biaya produksi per unit. Sama halnya dengan menghitung harga produksi per hari, dalam menghitung biaya produksi per unit juga diperlukan daftar dari biaya bahan baku sesungguhnya dari 1 unit produk yang dihasilkan, biaya tenaga kerja sesungguhnya, taksiran biaya overhead pabrik, total hingga menghasilkan total biaya produksi sesungguhnya. Dalam kasus penjual jus, biaya bahan baku yang sesungguhnya itu 1.817, yaitu didapat dari total bahan baku dibagi dengan berapa jumlah unit yang dihasilkan dalam satu hari, yaitu 200 unit. Yang kedua, biaya tenaga kerja sesungguhnya itu 500, taksiran biaya overhead pabrik yaitu 270, sehingga menghasilkan total biaya produksi sesungguhnya dari per unit jus yaitu 2.587 rupiah. Yang terakhir yaitu menghitung laba atau rugi dari tiap pesanan per unit. Daftar yang diperlukan dalam menghitung laba rugi dari tiap pesanan per unitnya itu harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, harga produksi pesanan tertentu, biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, taksiran biaya overhead pabrik. Karena dari wawancara kami itu harga jual yang dibebankan sejumlah 5.000 rupiah, biaya bahan baku sesungguhnya 1.817, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya 500 rupiah, taksiran biaya overhead pabrik yaitu 270 rupiah. Jadi total biaya produksi pesanannya itu 2.587 rupiah. Untuk mendapatkan hasil laba atau rugi dari pesanan per unit, maka harga jual yang dibebankan kepada pemesan dikurang total biaya produksi pesanan, yaitu 5.000 rupiah dikurang 2.587 rupiah, hingga menghasilkan 2.412 rupiah yang merupakan laba. 관심을 가져주셔서 감사합니다.